إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur tiada henti dan tiada lelah kita mengucap atas begitu banyaknya pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali mengingat akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, untuk mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengingat siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di dalam sebuah rumah yang mudah-mudahan rumah ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kesalehan kepada orang-orang yang duduk bersama kita di majlis ini ataupun di majlis-majlis yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang perlu kita ingat bersama, bahwasanya jadikanlah wasiat ataupun petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di garda yang paling depan. Terlebih ketika kita hidup di zaman sekarang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh untuk kembali kepada tuntunan dan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ingatkan di awal khutbah, yaitu sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita nukilkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah? Fa inna khairal hadi, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman yang kita hendaknya kita mengikutinya adalah petunjuk
yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita ambil. Dan apa-apa yang beliau meminta kepada kita untuk meninggalkannya, yang beliau larang, maka kita wajib untuk menjauhi larangan tersebut sejauh-jauhnya. Maka dalam waktu yang singkat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan kepada saya pribadi dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mengingat akan begitu agungnya wasiat dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dar Al-Ghifari adalah wasiat yang disampaikan oleh Abu Dar, wa an uqsira min la haula wala quwwata illa billah. Kata Abu Dar, dari 7 wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, wasiat yang keempat, apa kata beliau? Dan aku diperintahkan agar aku memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Wasiat ini adalah wasiat yang begitu agung, yang seandainya kita mau merenungi dengan dalam, maka begitu banyak faidah ataupun intisari yang bisa kita ambil dari wasiat ini. Di antara faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari wasiat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hal ini menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Dan kita harus sadar siapa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siapa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa hadir di sini, kita bisa duduk bersama di sini, itu bukan disebabkan karena kekuatan iman dan ketakwaan yang kita miliki, tetapi itu semata-mata karena Allah menginginkan kebaikan-kebaikan kepada kita, kepada kaum muslimin yang saat ini sedang berkumpul bersama kita di majlis ini jamaah. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dari hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yang menggambarkan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jaa habrun minal ahbari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang habrun, yaitu ulama dari kalangan Yahudi, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, atau ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, inna Allah ta'ala yumsiku as-samawati yawmal qiyamati ala isba'. Wahai Muhammad, sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah akan menggenggam langit-langit itu pada hari kiamat di atas satu jari jemari Allah Azza wa Jalla. Wal ardina ala isba', begitu pula bumi diletakkan dalam satu jari dari jemari Allah Azza wa Jalla. Wal jibala wasyajar ala isba', demikian pula gunung-gunung ataupun pepohonan diletakkan di atas satu jari dari jemari Allah Azza wa Jalla. Wal ma' wassara ala isba', ataupun air laut ya, air ataupun tanah, semuanya diletakkan di atas satu jari jemari Allah. Bahkan dikatakan wasairul khalqi ala isba', seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala diletakkan di atas satu dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Summa yahuzzuhunna, kemudian Allah menggerakkan makhluk-makhluknya.
Fayaqul, lantas Allah berfirman, Anal Malik, Anal Malik, aku adalah raja. Aku adalah raja. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah ini dari seorang Yahudi tadi, maka beliau pun tertawa. Hatta yadat nawajiduhu, sehingga gigi gerahamnya pun kelihatan. Ta'ajjuban, dikarenakan beliau ta'jub mimma qala al-habr, karena beliau takjub terhadap apa yang disampaikan oleh ulama Yahudi tadi. Tasdiqan lahu, dan beliau pun membenarkan apa yang disampaikan. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau membaca sebuah ayat dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-67. Apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan adalah manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi itu semuanya pada hari kiamat berada di atas genggaman Allah Azza wa Jalla. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu pun digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipersekutukan oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan di sini jamaah tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah, sebuah kewajiban, itu semata-mata karena hambanya ingin diselamatkan oleh Allah, agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu melaksanakan tuntunan dan perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Sedangkan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini adalah makhluk yang kecil. Makanya dalam wasiat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Kapan? Ketika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang mampu menggerakkan hati kita? Siapa yang mampu menggerakkan kedua kaki kita untuk mendatangi majelis ini, untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla? Apa bukti di balik itu jamaah? Betapa banyak orang yang bertetanggaan dengan rumah-rumah Allah, orang yang Allah berikan kesempatan untuk berinfak, bersedekah, Allah berikan kesempatan bagi dia untuk beramal saleh, namun dia enggak mampu untuk melakukannya jamaah. Lantas jangan sampai kita mengatakan kita bisa hadir di sini disebabkan karena kekuatan iman dan ketakwaan yang kita miliki. Tidak jamaah, tetapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada kita kebaikan untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua yang disampaikan oleh para ulama tentang makna kalimat la haula wala quwata illa billah, yaitu agar kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah melepaskan diri kita dari segala apa yang mampu kita untuk melakukannya, dan kita serahkan segala urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda mampu untuk melakukan kebaikan di hari ini, Anda mampu membaca surah Al-Kahfi, Anda mampu membaca dalam satu hari ini 1 juz atau 2 juz, itu semuanya ada campur tangan dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini Anda mampu bersedekah, berbagi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, itu semuanya ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna.
Kita mengucapkan kalimat ini jamaah agar kita faham sebenar-benarnya tentang pribadi kita, tentang kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kita lemah jamaah. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Was-shawabu anna dha'fuhu ya'ummu hadza kulluh. Bahwasanya kelemahan yang dirasakan oleh manusia adalah kelemahan dalam segala perkara. Wa dha'fuhu a'dham min hadza wa aksar fa innahu dha'ifun al-bunyah, dha'iful quwwah, dha'iful iradah, dha'iful ilm, dha'ifus sabr. Kata beliau, sesungguhnya kita itu memiliki kelemahan yang begitu banyak, yang begitu komplit. Dari kelemahan kita dalam badan kita, kelemahan dalam kekuatan kita, kelemahan dalam keinginan kita, kelemahan dalam ilmu kita, dan kelemahan dalam kesabaran kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian orang yang ketika Allah berikan kelebihan, kadang dia mengabaikan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah dalam hati dia sikap sombong dan angkuh terhadap dirinya, mengatakan dirinya adalah orang yang paling hebat, orang yang paling alim, orang yang paling saleh, orang yang paling dermawan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkanlah ungkapan-ungkapan ataupun ucapan hal itu semuanya dari diri kita. Karena sejatinya tidaklah manusia mampu untuk melakukan kebaikan kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika kita dalam hidup kita mampu melakukan kebaikan, jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini saat kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khutbah yang kedua saya tutup, maka kembali saya ingatkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak banyak jamaah. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam berbuat, di dalam melaksanakan dan mentaati perintah-perintah Allah dan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar hilang sifat dan penyakit sombong dalam diri kita. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan kepada kita, Anda mampu meraih gelar S1, S2, S3, itu semuanya ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan sebuah ayat yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-85, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah merupakan perkara dari Rabb. Artinya tidak ada yang paham tentang masalah ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit sekali. Olehnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Setiap hari kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu-lah aku menyembah. Kami menyembah, kami beribadah kepadamu, dan kami memohon pertolongan kepadamu. Bukankah hal ini menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tidak luput di akhir, saat kita selesai membaca tahiyat akhir, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Bukankah ini bukti jemaah bahwasanya kita adalah makhluk-makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah kalimat ini dalam lisan kita, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, terlebih ketika Anda mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan senantiasa membimbing kita dan senantiasa memberikan hidayah Islam ini sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana amitna bi husnil khatimah. Allahumma adkhilna ila jannatikal firdaus wa ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.